Bapak Ibu jemaat Tuhan. Halo. Shalom semuanya. Biar kita tidak menjadi gereja yang ketinggalan akan pergerakan Tuhan. Ketika Tuhan bergerak untuk kota ini, kita generasi pilihan ada di sana. Ketika bangsa ini dilawat Tuhan, kita juga menjadi bagian gereja yang dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa. Untuk itu siapkan hatimu Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang pasif. Tetapi Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mau mengikuti pergerakan Tuhan. Kami butuh Kau ya Roh Kudus. Kami perlu bimbingan-Mu, supaya kami menjadi gereja yang berkenan di hati-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Bimbing langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, mari semua sama-sama katakan dengan saya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami butuhkan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini, di tempat ini. Yes, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, nyatakan kemuliaan. Mari Bapak Ibu sepakat dengan saya, minta Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas gerejanya, atas kita semua. Yes Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu. Amin. Oh.
nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, oh, di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Yesuslah Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesuslah, Yesus Kau Tuhan, Yesus, Jesus Kau Tuhan kami, oh, Yesuslah, Yesus Kau Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sekarang duduk diam dengan tenang dan berfirmanlah Tuhan. Wahyukanlah kepada kami perkara-perkara yang baru, sehingga bukannya kami dibaharui, tapi kami juga dilengkapi dengan firman pengajaran daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan, siapkan tiap hati kami, agar hati kami terpusat, tertuju hanya pada Tuhan selama momen kami mendengarkan firman-Mu. Juga para pendengar akurat melalui Zoom, Tuhan berkati juga, supaya mereka juga dapatkan sesuatu, dan kami semua sama-sama bertumbuh menjadi gereja yang modern dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Jadi hari ini seperti janji saya, kita akan berbicara mengenai bahwa semua jemaat Tuhan itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan, ya. Jadi dari minggu pertama sudah tentang gereja, kemudian yang kedua kita ulang tahun, pesan-pesan Tuhan. Ya, kita harus punya iman yang serius. Kemudian kita masuk kemarin dengan iman yang serius, kita iman yang menyelamatkan kita miliki, kita sekarang jadi keluarga Allah. Jadi satu gereja. Di gereja itu kita ngapain? Nah, ini kita dibahas. Di gereja kita tuh ngapain? Jadi Bapak Ibu, hari ini pasti dengarkan ada sesuatu yang konsep kita pasti berbeda. Karena kita pikir bergereja hanya cukup kita datang mendengarkan yang dengan baik. Tapi sejatinya yang benar adalah bahwa kita ke gereja, kita itu untuk melayani. Semua orang harus terlibat dalam pelayanan. Bahkan sesuatu yang salah kalau kita ke gereja, kita tidak sama sekali melayani, ya. Jadi pelayanan bukannya milik para pemusik, para pemuji, tapi kita semua melayani, ya. Apa saja kita akan dilatih nanti. Bahwa Tuhan tuh menyelamatkan kita untuk sebuah pelayanan, ya. Pembukanya itu, ya. Jadi Dia menyelamatkan saya untuk sebuah pelayanan, ya. Tidak ada orang yang diselamatkan nganggur rohani, tidak ngapa-ngapain, belas nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi sampai nanti dikubur, diantar gitu orang lain yang melayani.
tapi seumur hidupnya saya nggak pernah melayani. Itu nggak ada. Orang diselamatkan tuh mesti melayani. Ayo, ya, sesuatu yang dibukakan yang baru nih. Jadi bukan Anda jadi jemaat duduk diam, duduk manis, dengarkan firman Tuhan dan seterusnya. Ada waktunya kita duduk, ada waktunya kita melayani, ya. Bapak Ibu, gedung ini juga sudah jadi, tapi saya masih melihat kotor di mana-mana. Ya, butuh sentuhan tangan kita juga. Ya, jadi itu bekas-bekas kericak-kericak, bekas-bekas semen juga banyak sekali. Kalau kita mau melayani Tuhan juga bisa datang ke sini, ya, kita buat lebih rapi lagi, ya. Coba Bapak Ibu ntar lihat ke arah sebelah, kalau kita pulang ke sebelah kiri, cantik sekali depannya, udah dicor, ya. Jadi jalan masuknya gue udah dibentuk, udah tertata dengan sangat baik sekali. Jadi kalau Tuhan pakai caranya, katakan caranya Tuhan, ya, pemerintah bisa diobok-obok sama Tuhan. Jadi bermurah hati dengan kita, dijadikan kita jadi gereja yang baik, ya. Masakan kita diam saja, gak seimbang. Tuhan aja baik. Dulu kita mau menebang pohon itu, kita bingung kemana kita mengajukan permohonannya. Karena pohon-pohon mangga di depan itu sangat mengganggu pemandangan terhadap gereja ini. Kita mikirkan, coba ajukan kemana, kita coba keluar berkata itu miliknya Pak Rudi, punya pemerintah. Kita bingung kemana lagi. Sementara udah disindir-sindir oleh Bu Kapolsek juga waktu datang sini, yang bagusnya gedung itu supaya kelihatan, supaya cantik, ada dibabat pohon-pohonnya. Sekarang bukannya pohon dibabat, maka bahkan dipercantik lagi, ya. Dan kemarin Sabtu saya udah beli beberapa bunga-bunga, lebih 20-an, supaya ditanam di pagar kita. Maksud saya, hal gini kan harus Bapak Gembala, Bapak Ibu sebagai juga jemaat di sini, pikirkan keindahannya gereja, gitu. Katakan amin. Itu juga bagian daripada melayani, gitu loh, ya. Bagian daripada melayani. Jadi salah kalau kita berpangku tangan aja, yang penting aku baik, aku nggak ngapa. Salah, keliru. Tuhan menyelamatkan Anda untuk sebuah pelayanan, ya. Katakan sekarang sama-sama, 2, 3. Bahwa saya diselamatkan untuk melayani. 2, 3. Saya diselamatkan untuk melayani. Jadi waktu Anda diperkenalkan pada Kristus, ya. Ya, jadi ini Anda datang pada Kristus, ini salib. Anda datang sini, ya. Anda datang pada Kristus pada salib dan Anda diselamatkan. Tuhan sudah sediakan satu pelayanan, satu tempat khusus, sebuah tempat khusus, sebuah fungsi khusus, sebuah peran khusus untuk Anda lakukan seumur hidup Anda. Katakan amin. Ini yang akan dibahas. Jadi udah siap, Tuhan udah siapkan satu kotak. Ini yang namanya Melvin ini, Tuhan udah taruh satu kotak. Kalau dia setelah diselamatkan, aku udah punya rencana, dia tak apain. Ini namanya pelayanan. Ya, dia udah taruh satu kotak ini, sebuah tempat ya. Saya di sini. Jadi apa, ngapain sampai akhir hayat saya, sampai saya nanti mati kembali lagi kepada Tuhan, saya tuh berfungsi. Nah, jadi kita nggak pengangguran. Seumur hidup nggak ngapa-ngapain. Ya Anda sih baik dengar firman, ya mantuk-mantuk gitu, ya nyatet. Tapi bukan gitu. Tapi ada sebuah peran, ada sebuah fungsi, ada sebuah tugas seumur hidup yang kalau kita nanti mati, ini dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Dan Anda tahu, waktu kita pertanggungjawaban hidup kita, Tuhan gak pernah tanya, Anda punya harta apa? Kamu punya mobil berapa? Kamu punya HP apa saja? Tidak ada ditanya. Ini yang ditanya. Oke? Karena ini ada kombinasi antara kemampuan-kemampuan alami yang Anda ditaruh Tuhan dengan karunia-karunianya. Jadi kotak ini, isinya kotak ini, Anda waktu diciptakan Tuhan, dia menaruh bakat-bakat alami. Yang alami ada sini. Ditambah lagi, Tuhan nambah lagi yang namanya gift. Karunia-karunia dari Tuhan. Ditambah lagi, Tuhan nambah lagi, kasih lagi kesempatan. Ada 3 Bapak Ibu. Nah kalau ini nggak dipakai, Tuhan marah.
dikasih bakat alami. Contoh, saya sama Michael beda. Michael tuh punya bakat alami, dia bisa main gitar luar biasa. Contoh ya, Bapak juga bisa main gitar, tapi CFG aja. Di luar itu kunci saya juga udah mabok, nyanyi juga nggak bisa, tapi dia digeser kemana juga bisa. Lalu ada gift, karunia rohani yang Tuhan berikan. Bernubuat, berdoa, berkhotbah. Tambah lagi kesempatan, hidup sehat begini bisa melayani Tuhan kan? Nah itu 3 ini, itu kita pertanggungjawaban kalau kita nanti mati, kita ketemu dengan Tuhan, ini ditanya, kenapa kamu gak jadi sesuatu? Jadi tolong Bapak Ibu ini bulan-bulan pelayanan sampai November nanti, Bapak khotbah ini terus sebelum nanti Desember kita masuk pada tentang lebih dalam tentang keselamatan lagi. Kayak khotbahkan terus tiap minggu sekarang tentang pelayanan. Ya. Jadi kita nggak jemaat yang nganggur-nganggur. Mau tahu, gereja sukses bukanlah gereja ber-AC. Gereja sukses bukanlah gereja bergedung besar. Gereja sukses bukanlah pendetanya hebat. Tapi yang semua jemaatnya terlibat dalam pelayanan. Itu hebat. Dibentuk grup-grup doa, kita tanpa doa. Grupnya ada, tapi doanya nggak ada. Dibentuk komsel-komsel, kosongan juga. Kenapa? Emang gak ada roh melayani. Jadi kalau kita nih punya hasrat, punya hati melayani, mestinya itu kita kerjakan, kita lakukan dengan sukacita. Katakan amin. Hal yang saya ulangi pada waktu kemarin kita ibadah Zoom. Bapak ulang lagi ilustrasi kemarin, cakep sekali. Misalkan seseorang sebut saya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ada orang yang dipakai Tuhan memberikan saya sebuah mobil yang dia sudah bayar dan saya tidak bayar apapun juga, cuma dimintain KTP aja, dibalik nama itu sebuah mobil, katakanlah ya. Mobil apa aja itu pasti kasih karunia ya, luar biasa. Pertanyaan saya, setelah saya menerima mobil itu, bisa nggak saya cuek dengan orangnya? Melupakan dia, nggak mau tahu, ya. Kalau dia lewat juga saya melengos, nggak mungkin. Bahkan baru kelihatan punggungnya aja saya buru-buru mengejar dia. Pak, sore Pak. Sebagai bukti bahwa saya berterima kasih untuk kasih karunia-Nya. Setuju? Begitu juga Tuhan dengan saya. Anda pasti melayani, pasti tergerak. Kenapa? Udah diberi kasih karunia keselamatan yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita upayakan, mesti melayani. Bahwa melayani berdarah-darah, ada gesekan, itu udah pasti, Tuhan juga tahu, ngerti. Tapi penting tetap melayani, tidak keluar dari jalur melayani. Ada friksi, ada tabrakan segala macam, itu biasa. Anda harus menang. Tuhan juga ngerti, Tuhan tahu, tapi bukan narik diri. Adalah aku nggak melayani lagi, saya lebih baik gini supaya aman. Bahwa Tuhan juga pakai pengalaman-pengalaman Anda. Tuhan juga pakai experience Anda. Bahwa Anda pernah terluka karena melayani, Anda pernah sakit hati karena melayani. Itu mau dipakai Tuhan. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak Dia pakai. Dia pakai semuanya. Yang perih, yang pedih, yang sakit, semua dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Oke? Gimana kita mau sharing dengan orang yang datang sama Anda? Dia cerita kalau dia kepahitan karena pelayanan. Anda butuh pelayanan itu juga. Pengalaman itu juga Anda butuh. Suatu ketika butuh situ supaya Anda bisa cerita. Dan Anda pemenangnya, kan gitu ya. Jadi tidak ada bagian hidup saya yang tidak dipakai oleh Tuhan. Hello. Dan ini dikenal dalam khotbah ini, klik lagi ya, klik ya. Bapak agak cepat ya, jadi nggak terlalu urut ya. Terus lagi, ya lagi, ya. Nah, jadi lagi selain ini satu lagi. Nah, shape ini dikasih dia. S adalah spiritual gift, karunia rohani dikasih Tuhan. H, heart, hati. Ada dikasih hati, hasrat ditanamkan Tuhan di hati kita. Itu dipakai untuk melayani. A, ability, kemampuan dikasih Tuhan.
Ada orang berbakat ini, ada orang senang gini. Dan Tuhan tahu bakat-bakat yang ditanamkan itu kalau kita kerjakan sesuai dengan minat saya akan punya potensi menghasilkan yang besar. Hello, Ayut nih. Seseorang yang senang dengan akuntansi, dia senang sekali. Dan dia ditaruh Tuhan melayani di situ. Kenapa? Karena itu dia sukacita ngerjakannya, nggak terpaksa. Seseorang hanya bisa sukses dengan berhasil kalau apa yang dikerjakannya merupakan kesenangannya. Katakan amin. Anda suka sekali bikin kue. Anda jadi pembikin kue di gereja, kuenya paling terbaik karena ngerjakan nggak dengan ngedubel. Coba Bapak Saudara, siksaan berat Bapak kerja bikin kue gitu. Ya, walaupun akhirnya bisa, tapi saya menangis-nangis kerjakan itu. Itu hal yang nggak biasa saya kerjakan. Tapi ibu ngerjakan bikin kue sebentar, udah jadi. Tunjukkan sama saya, nih Dad, gimana Dad? Enak nggak? Enak juga loh. Nah, karunia saya menikmati kalau dia bikin. Nah, jadi orang punya ability masing-masing. Ada yang senang dengan elektronika, solder, bagian dia. Yang dengan otomotif, nah itu dipakai semua. Tuhan mau pakai semua bakat-bakat alami yang ditanamkan Tuhan. Katakan ditanamkan. Ditanamkan Tuhan pada setiap kita, dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. P apa? P adalah personality, kepribadian kita. Sungguh unik ya. Untuk menemukan orang yang sama di dunia, ada probability-nya ada 2,4 miliar. Jadi ketemu orang yang sama kayak Bapak tuh kemungkinannya, jadi kalau diacak, dikocok itu, kemungkinannya ada 2,4 miliar baru ketemu orang yang kayak saya lagi. Jadi kalau orang hidup di komunitas saya itu tidak sampai 2,4 miliar, Anda nggak akan ketemu saya yang kayak saya. Anda ngerti? Jadi kalau penduduk dunia cuma 5 miliar, berarti orang yang kayak saya itu cuma berdua, saya satu, orang lain satu lagi. Kan setiap 2,4 miliar peluangnya ketemu orang yang mirip kayak Anda. Itu merupakan DNA yang dikocok-kocok oleh Tuhan, menghasilkan sampai 2 miliar 400 juta kemungkinan orang yang sama dengan saya. Jadi banyak orang tidak miripnya dengan kita. Dan pribadi yang beda-beda itu dipakai Tuhan secara khusus. Dimasukkan Tuhan ke dalam kotak ini. Yang alami dimasukkan Tuhan. Dipakai. Ada seorang yang terlalu sopan sekali. Nunjuk apa-apa pakai telunjuknya. Itu juga dibutuhkan. Dibandingkan orang garang yang kasar. Yang ini bisa membuat orang lebih tenang, duduk dengan baik, duduk dengan santun dan sebagainya. Itu namanya personality, kepribadian. Ya, jadi kita pernah tes ya, ada kepribadian yang dominan. Ya, yang sanguin, suka ngobrol, ramah sama semua orang, yang cermat. Satu kali dia tahu NIP Anda, nomor induk pegawai Anda, 7 kali, dia ingat terus, itu cermat. Ya, cermat. Ya, kalau saya ada orang geser kursi begini kita tinggalkan, satu nggak tempatnya, saya tahu ada yang sini ya, ada yang sini ya. Ya, itu orang pribadi C, cermat. Ya, atau melankolik. Satu lagi ada yang ini, yang gambles orangnya. Ya, jadi kalau misalnya mau belajar, masih lama kok, masih seminggu lagi. Besok ulangan loh. Masih besok, hari ini santai-santai dulu. Nah itu ada orang gitu yang gambles begitu. Itu juga kepribadian. Jadi ada 4 orang kayak gitu. Semuanya dibutuhkan Tuhan. Coba Anda jalan sama yang orang kemerungsung, kan jadi ikut takut. Butuh si gambles nggak? Butuh. Kita terlambat. Tenang aja. Gini. Nah itu kan butuh juga, si gambles dibutuhkan juga. Dia perlu ada di tim kita. Nenang-nenangkan yang Bapak dasar si gambles. Tenang. Ya, Belanda masih jauh. Belum meledak. Dibutuhkan juga. Kalau semua orang kayak model Bapak, dominan. Kemerungsung terus, geger kita nih. Wah, pontang-panting dunia bolak-balik. Tapi si gambles juga dibutuhkan. Ya. Kok belum dikerjakan gini? Iya, baru kerjakan sekarang. Disuruh gitu langsung kerjakan. Gimana kalau gini-gini? Tenang aja. Tuh kok tenang semua, dia nggak merasa terusik apa-apa. Ya,
Si Gambles begitu. Juga dibutuhkan, Tuhan juga pakai untuk menenangkan orang lain. Oh, tenang aja. Coba kalau nggak ada si tenang kan repot kita semuanya. Kemerungsung, terburu-buru, heboh, dan segempar. Si tenang tadi, si Gambles tadi menenangkan semuanya. Padahal emang sifatnya Gambles. Jadi nggak ada orang yang nggak dipakai oleh Tuhan. Ini namanya shape ini. Lalu pengalaman, experience, tadi Bapak katakan, juga semua pengalaman kita juga seizin Tuhan, termasuk yang memahitkan, memedihkan hati kita, menjengkelkan, diberkati, dan sebagainya. Jadi Anda juga jangan katakan hanya berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan izinkan Anda luka, Tuhan izinkan Anda sakit hati, Tuhan izinkan Anda kepahitan, ada maksud Tuhan, itu bagian daripada ini, shape. Anda lagi dibentuk lewat kepahitan, kecewa, jengkel, sakit hati, dendam, dibentuk. Ada maksudnya. Tuhan tuh nggak pernah bekerja yang tanpa arti. Sia-sia, nggak pernah gitu. Diizinkan Tuhan, Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa itu. Dan itu jadi kekuatan di dalam melayani. Katakan amin. Bapak gini juga udah pernah ngalami kok. Udah baik-baik menggembalakan juga, ia terlempar juga sampai ada di sini. Lama-lama Bapak ngerti, oh maksud Tuhan. Saya diizinkan buka gereja sendiri, maka ada gedung ini ketemu dengan Anda, punya gereja sebesar ini lagi. Coba, ya kalau saya cuma nyalahkan diri terus, nyalahkan orang lain yang buat saya sakit hati, nggak ada nih. Saya terkapar. Hanya menyalahkan diri sendiri, salahkan orang lain, stop menyalahkan orang lain. Lihat pada Tuhan punya rencana apa. Bangkit dirimu. Jadi semua itu ada gunanya. Tuhan juga kasih suami yang tidak sayang Anda seolah-olah kayak gitu. Kok kejam begitu, judi melulu, sesukanya dan sebagainya. Ada maksudnya. Dia membentuk Anda. Bahkan ketika Anda jadi kuat, terus-menerus kuat, kesaksian hidupmu menggugah dia untuk dia juga percaya pada Yesus. Katakan amin. Enggak usah suruh-suruh dia datang pada Tuhan. Kenapa? Ngelihat Anda. Salah satu contoh yaitu Pak Anto. Pak Anto lihat istrinya Bu Larti yang setia. Dulu kan beliau cuma nganter ke depan, nih pulang lagi, jemput, nganter, begitu. Itu beliau dulu begitu. Sekarang bisa berubah, ikut Tuhan. Tukang kita paling setia, sampai sekarang beliau masih kerjakan gedung ini. Hasil Tuhan juga. Ibu dikuatkan untuk bertahan terus. Nah, cara Tuhan akhirnya kesaksian hidupnya mengubah suaminya. Nah, gitu juga. Ya, Bapak Ibu juga jangan marah-marah istri suaminya terus. Ntar kalau kamu mati masuk mana? Neraka loh. Ya, dia malah nggak mau masuk sama sekali. Ya. Cuma digitu nggak mau masuk sama sekali. Biar lihat kesaksian hidupmu. Orang datang. Nah, itulah maksudnya pelayanan. Jadi kita dibentuk Allah. Bagaimana Allah membentuk Anda untuk pelayanan Anda? Dengan lewat shape ini. Spiritual gift dia kasih. Karunia kita nggak sama ya. Nggak sama. Karunia rohaninya nggak sama. Bapak kuat di pengajaran dan hikmat. Itu yang paling menonjol di saya itu dua. Pengajaran dan hikmat. Leadership-nya juga beda, ya. Terus hati tadi, tidak ada orang yang bisa melayani dengan bagus kalau tidak hati di situ. Jadi Tuhan tahu hati kamu. Hati saya itu berhasrat kemana? Kata lain daripada hati adalah hasrat atau keinginan. Hati itu sama dengan hasrat. Nah, ini dia. Jadi Tuhan tahu hasrat kamu apa. Nah, dia mau Anda melayani sesuai dengan hasratmu. Nggak mungkin ikut hasrat saya, ya kan gitu ya. Maka berbeda-beda pelayanan kita. Kenapa? Ikuti hasratnya. Lalu abilities, kemampuan tadi. Tiap orang ditanamkan Tuhan bakat-bakat, kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Kata bukunya Rick Warren ini, setiap orang memiliki antara 500 sampai 700 abilities, kemampuan. Wow, banyak sekali. Not only one, bukan cuma satu, tapi 500 sampai 700.
Cuman ada yang sudah digali potensi itu, ada yang didiamkan. Ada yang udah tergali, ketemu gitu ya. Seperti pada waktu kemarin kita pemuritan lewat Zoom, Bapak katakan, ya kayak Bang Mian ini dulu suruh ngecat aja juga dia marah-marah, nangis-nangis, enggak, itu kerjaan enggak pernah. Sekarang dia sangat familiar, kerjakan apapun juga dia bisa. Abilities. Jadi ada yang kemampuan udah ditemukan, ada yang belum kita temukan. Persoalannya hanya belum temukan aja kan. Sekarang Bang Mian udah ketemukan itu, dia selalu minatnya lebih pada pekerjaan-pekerjaan bangunan daripada administrasi. Dia nggak betah kalau duduk di kantor, mati angin di kantor. Mau ngapain gitu, ya kerjanya begini, keliling gini dia suka, suruh sana, suruh sini, suruh sana. Ya saya udah bersyukur ketemu orang yang bisa kerja untuk itu. Ya mungkin ada orang lain lagi tergantikan posisi dia untuk di kantor, untuk merancang, memprogram dan sebagainya. Jadi ada hasrat Tuhan taruh dalam diri kita. Nah hasrat itu Tuhan mau pakai, nggak mungkin gak dipakai. Lalu berikutnya lagi, saya ulangi lagi, heart, abilities, personality, kepribadian tadi itu loh. Ada yang si pemalu, ada seorang pendobrak, penerobos dengan berani, ambil risiko, siap gitu. Perlu nggak kita orang kayak gitu? Perlu. Ada garis depan, gitu ya. Di depan sekali untuk bawa jemaat ini semuanya, dobrak, melakukan terobosan apapun juga. Perlu ya. Kita ini kan masih kurang bermasyarakatnya terhadap orang yang lingkungan kita. Tapi kalau kita punya seorang pemimpin, besok kerja bakti ya, ayo kumpul-kumpul 5 orang, saya butuh 5 orang, kita gali gini, ada yang lakukan itu, dan nama gereja harum, dibutuhkan dia juga. Jadi bukan hanya Anda datang duduk baik kalau begini menikmati firman, bukan, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Gara-gara kerja bakti itu Anda ibadahnya sore, rela juga. Ada udah mengabdi. Sekarang kan kita nggak punya. Sama-sama duduk manis semua dalam ini, sementara luar kerja bakti, kampung bikin kerja bakti, kita duduk manis dalamnya, nggak ada orangnya. Nggak ada yang punya kepribadian kita dengan personality seperti itu. Lalu experience, hal yang kita alami, sukacita, menangis, tertawa, gembira, kepahitan, terluka, itu juga dipakai Tuhan semuanya. Shape namanya, S-H-A-P-E. S-nya spiritual gift. Ya, H-nya hati, heart, hasrat. A-nya ability. P-nya personality. E-nya experience, pengalaman-pengalaman kita. Dipakai Tuhan semuanya. Katakan amin. Nah, itulah yang disebut dengan pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya Anda belajar teologi, lulus teologi, seorang STH, bisa dipakai Tuhan apapun juga. Bahkan saya ngamati, ini pengamatan saya tidak sah karena pribadi saya. Kalau orang-orang lulus teologi itu gerejanya kecil-kecil. Justru mereka ex dari pengusaha sebagainya itu gereja besar-besar. Pak Obaja cuma tamatan STM. Pak Obaja enggak STH loh. Gereja besar-besar begitu. Dia dipakai semuanya, ability-nya dipakai sama Tuhan, experience dipakai sama Tuhan, personality dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi Anda jangan mengatakan, saya nggak berbakat di bidang ini, aku nggak berteologi. Siapa bilang harus belajar teologi? Kalau emang dipakai di situ sesi pengajaran, Anda belajar teologi. Tapi yang nggak pun juga Anda bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Pemusik itu kan juga bukan sarjana teologi, dipakai Tuhan juga di situ. Kenapa kita harus melayani tadi? Ya, naik ke atas materi. Kenapa kita harus melayani? Ada 2 hal, paling tidaknya ada 2 hal. Ya, ke atas materi. Ya, kenapa kita harus melayani? Yang pertama, kita berhutang nyawa pada Tuhan. Katakan amin. Kita berhutang nyawa pada Tuhan. Bapak pernah saksikan, berikan ilustrasi. Dulu zamannya Pak Menteri kita Menlu Ali Alatas, ada satu peristiwa di mana ada TKI kita yang dijatuhi divonis hukuman mati.
karena dituduh dia membunuh majikannya. Ini di Arab Saudi. Lalu sudah dikirim oleh pemerintah 50 advokat Indonesia yang terampil ke sana untuk membela dia. Membela perkaranya, tetap gak bisa juga. Tetap harus dijatuhi hukuman mati yang setimpal, gitu ya. Dan memang terbukti dia juga membunuh memang. Berbagai upaya, kemudian juga ada perdamaian diajukan juga oleh pemerintah Indonesia ke sana, tetap ditolak juga. Akhirnya Pak Ali Alatas datang ke sana tanpa protokoler. Jadi dia diam-diam sebagai kayak orang biasa datang ke Arab. Dia temui keluarganya si korban ini. Rupanya ada satu hukum di Arab Saudi. Jadi kalau terjadi kasus pembunuhan itu, keluarga korban misalnya mengampuni dengan menerima si yang dijatuh hukuman mati ini, dianggap sebagai keluarganya, maka hukuman mati itu dibatalkan. Karena dianggap keluarga, diterima jadi keluarganya. Nah, Ali Alatas melihat hukum itu, karena dia orang muslim kan, dia pelajari itu di Arabnya, dan dia berangkat sana terbang sendirian tanpa protokoler. Jadi pemerintah Arab Saudi nggak tahu bahwa itu ada seorang menteri nerobos datang ke Arab Saudi. Ketemulah dengan keluarganya, terjadi perbincangan. Singkat cerita, keluarga korban ini menerima. Saya lupa namanya siapa ya. Ini seorang TKI pembantu rumah tangga, diterima jadi keluarganya. Dan akhirnya hukuman mati itu pun dicabut, dibatalkan. Di kemudian hari baru pemerintah Arab Saudi tahu dan mengerti bahwa mereka kecolongan. Pernah datang menteri luar negeri datang ke Arab Saudi ya. Kemudian singkat cerita, berapa tahun kemudian waktu Pak Ali Alatas mau masuk ke rumahnya di perumahan menteri itu ya, ada seorang wanita duduk di depan pagar rumahnya. Waktu Pak Menteri mau masuk, dia menghampiri mobil menteri, diketok kacanya. Dibuka, ada apa Bu? Gitu. Saya mau kerja di sini. Loh, saya nggak butuh pembantu, aku udah punya pembantu. Bapak perlu kenali, saya adalah orang yang Bapak bebaskan lewat cara Bapak bertemu dengan keluarga korban. Oh Ibu, iya saya udah pulang dari Arab Saudi. Terus rencana Ibu apa? Dia bilang, kita ngomong ke dalam aja. Terus diajak ke dalam, Pak Ali Alatas masuk ke dalam rumah, diajak ke dalam rumah. Rencanamu gimana? Saya mau ongkosin kamu pulang ke kampung dan sebagainya. Tidak Bapak, seumur hidup saya mau melayani di rumah ini. Karena saya hutang nyawa pada Bapak yang sudah bebaskan saya. Jadi Anda melayani kayak gitu, kamu hutang nyawa sama Tuhan. Mesti setiap orang melayani Tuhan karena kita punya hutang nyawa. Katakan amin. Bukan karena saya bisa main gitar, bukan karena saya punya bakat tertentu, bukan karena semua itu, tapi saya melayani karena saya hutang nyawa. Yesus telah membebaskan saya sehingga saya punya peluang masuk surga. Katakan amin. Kamu punya hutang nyawa. Jadi kamu melayani itu juga bukan tuntutan harus dibayar sebagainya. Di sini nggak ada orang melayani dibayar kecuali mereka yang full time. Kenapa? Bapak pakai prinsip ini, yang namanya melayani yang berikan kembali pada Tuhan dengan sukacita, dengan legowo, dengan ikhlas, tanpa harus dibayar-bayar. Katakan amin. Sekalipun gereja kita besok udah kaya sekali, Tuhan udah berikan kita perpuluhannya setiap bulan 1 miliar gitu ya, tetap aja nggak usah dibayar. Mereka kan abdi-abdi Allah. Kita punya hutang nyawa sama Tuhan. Katakan amin. Jadi itu Bapak Ibu ya. Dan hal yang kedua sekarang, kalau kita karena hutang nyawa, yang kedua, Allah menebus saya supaya saya bisa mengerjakan pekerjaannya. Katakan pekerjaannya. Sekali lagi yang kompak, pekerjaannya. Jadi pekerjaannya bukan pekerjaanmu. Jadi waktu kita melayan gini, ya, Michael main gitar, itu pekerjaannya Tuhan. Diisi oleh dia, karena dia umat tubusan. Tidak ada seorang pun akan melayani Tuhan kalau dia bukan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita setelah diselamatkan baru datang pada Tuhan. Contoh siapa? Maria Magdalena. Dihapuskan dosanya.
Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Datang lagi Anda sama Tuhan Yesus. Datang. Seumur hidupnya Tuhan melayani di bumi, dialah pelayan paling dekatnya. Bahkan dia yang mengurapi kepala dan kakinya Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Jadi Anda juga berbuat yang terbaik begitu. Jadi kalau udah kita melayani, kita punya duit ya, misalnya kita kurang nih, simbal sekitar gini, ya beli dong yang mahal-mahal. Anda udah punya duit sekarang. Halo, kan wajar ya. Bakat Anda yang di situ main drum, ada juga sukacita. Ya sekarang aku punya berkat juga yang lainnya. Saya belikan yang bagus, kan nggak salah juga. Anda pakai, selesai main Anda bawa pulang lagi. Ada punya gitar yang bagus, pakai. Kenapa? Anda sekarang berikan Tuhan, kembalikan pada Tuhan yang lebih lagi. Ya, jadi sebenarnya begitu. Yang bagusnya begitu. Gereja ya tetap memfasilitasi, tapi kalau kita punya yang kesukaan kita, ya silakan dipakai. Kalau gitar-gitar kita, gitar-gitar biasa semua ada sambungannya. Gitar yang mahal tuh gitarnya nggak ada sambungannya Bapak Ibu. Yang dicetak dari pohonnya dibentuk kayak bentuk gitar gitu. Itu baru harganya mahal sekali. Nah, seorang pemain musik di salah satu gereja, dia pakai gitar yang asli begitu. Dia bilang beratnya minta ampun. Gitar-gitar biasa kayak gini ya, gitar bassnya 3 kilo udah, 3 kilo setengah udah lumayan. Ini berat. Terasa udah habis main itu bilang di punggungnya apa bahunya terasa sekali kayak digantungin gitar terus begitu. Terus saya tanya, "Kenapa Anda tetap bawa?" "Karena saya mengasihi Tuhan." Tiap hari naik motor, gitar disandang begini ke gereja, untuk latihan, pulang lagi, besok main lagi, dibawa gitar, pakai gitar sendiri. Dia cinta Tuhan. Dia melayan dengan segala yang ada pada dirinya. Amin Bapak Ibu. Itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan saya. Pekerjaan Tuhan. Karena Anda berbakat, ditaruh Tuhan di situ. Haleluya. Jadi kita bermain musik itu pun juga pekerjaan Tuhan. Khotbah pun ini juga pekerjaan Tuhan. Ya, multimedia pun juga pekerjaan Tuhan. Kita ada di situ karena Tuhan pakai kita untuk gantikan Tuhan di situ. Betapa mulianya kita kalau Anda sadar itu. Menyanyi ya ini pekerjaan Tuhan juga. Lalu pujilah dipakai Tuhan untuk menyanyi. Mulia kan berarti kan? Nah, banyak orang nggak dipakai situ. Banyak orang pengangguran rohani, seumur hidupnya tinggal masuk kuburan, jemaat yang baik dia. Bapak pendeta cuma, ya selama umur hidupnya dia baik sekali, dia menyumbang, berderma. Saya tahu orang yang baik sekali suka ngasih hadiah, ngasih kado dan sebagainya, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, ini maksudnya kenapa sedang digemakan sebulan ini tentang pelayanan, supaya kita tahu ngerti, oh sebagai umat Tuhan, pelayanan ada merupakan suatu respon saya pada Tuhan, bukanlah merupakan paksaan, ya, tapi merupakan respon saya pada Tuhan. Lalu yang ketiga, pelayanan membantu Anda menemukan karunia Anda. Dari mana kita tahu karunia kita kalau kita nggak melayani? Betul nggak? Kita baru tahu karena kita melayani, dipakai Tuhan di bidang ini. Oh tahu itu karunia saya. Tiap kali Anda berdoa, banyak mujizat terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Berarti Anda punya karunia. Itu Anda temukan kenapa? Karena Anda pakai, Anda melayani. Andai Anda nggak pernah, nggak bisa. Ada seorang hamba Tuhan, saya baca di YouTube, impian luar biasa sekali. Dia bilang, dia cari setiap orang yang ada keluarga meninggal, bawa ke sini ke gereja. Biasa doakan. Ditanya orang, kalau nggak bangkit gimana? Iya sekalian udah dapat pendeta, tinggal dikubur aja. Tinggal ibadah pelepasannya langsung dikubur. Dia sampai nantang begitu loh, untuk tahu karunia. Kalau nggak pernah kita praktekkan, dari mana kita tahu? Jadi pelayanan ada merupakan cara kita untuk menemukan karunia-karunia sejati Anda apa saja dengan kita melayani. Ya, yang terakhir, melalui melayani Anda menjadi pemimpin, karena firman Tuhan berkata gini, dia yang besar yang dipakai oleh Tuhan adalah dia yang melayani. Aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk melayani kamu. Jadi kalau Anda ingin jadi besar, jangan datang karena Anda seorang yang
pinter, intelek, hebat, punya bakat, tapi jadi hamba. Mereka yang jadi hamba, mereka yang memimpin. Yang terbesar kerajaan Allah, mereka yang melayani. Kan gitu ya. Jadi terbalik dengan dunia. Kalau dunia, orang besarnya dilayani orang. Kalau di dalam kerajaan Allah, orang besarnya yang melayani. Katakan amin. Jadi beda, ada perbedaan. Jadi inilah alasan kenapa kita melayani. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena saya berutang nyawa sama Tuhan. Karena penebusan itu berarti saya punya tugas mengerjakan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Termasuk Anda menginjil, PI, itu kan pekerjaan Tuhan juga. Dan kita kerjakan. Terus ada berkata gini, kalau saya nggak mau gini, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk melayani, untuk memuji. Tuhan bisa pakai, tapi Anda terhina sekali. Maksud Tuhan dimuliakan, Tuhan pakai yang lain. Ya karena itu kita kontrol emosi kita, marah kita, dendam kita. Jangan sampai Tuhan pakai yang lain. Tadi udah ada yang dipilih, sekarang diganti, Tuhan dengarkan orang lain. Paham gak gitu? Anda ngambek nih, pelayan ngambek. Tuhan bisa pakai, batu aja bisa pakai Tuhan untuk melayani kok. Terus kalau udah nanti Tuhan pakai yang lain, Anda nggak dipakai Tuhan lagi, Anda nggak punya kesempatan lagi. Nyesek kita, aduh dulu aku situ ya, coba aku dulu nggak gini-gini, udah terlambat semuanya. Nah karena itu Bapak Ibu, itu adalah suatu kesempatan kita melayani Tuhan. Termasuk coba ya lihat, gereja semakin besar, kesempatan untuk melayani semakin kecil. Ini kita masih sedikit loh orangnya. Pasti orang itu aja yang kepake. Tapi kalau udah 1.000 orang, cari 100 orang yang melayani itu gampang sekali. 2.000 orang, udah banyak pendoa-pendoa, udah banyak orang singer-singer, leader-leader, lebih dari yang sekarang ini ada. Sekarang kasih karunia Tuhan, ayo melayanilah. Katakan amin. Ya. Berikutnya lagi. Udah kita mau selesai nih ya. Tadi udah jelaskan karena berutang nyawa. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus juga mendedikasikan hidupnya, seumur hidupnya bagi pekerjaan Kristus setiap hari. Tadi dia penentang. Dia memburu orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dibunuh, disesah dan sebagainya. Setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsik, dia bertobat. Setelah itu dia melayani Tuhan luar biasa sekali. Ganti ya dia yang disesah, di penjara, karam kapal dan sebagainya. Semua dilakukan dengan sukacita. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita tuh banyak keluhannya, kita tuh sayang diri, kasihan dirinya tingkat tinggi, tingkat dewa. Aku nggak mau digitukan. Enak aja mereka ngomongin. Anda siapa? Anda pikir itu hal biasa sebagai pelayan, sebagai hamba. Kita disalahkan orang, disalah mengerti, direndahkan orang. Emang hamba kok. Kan gitu ya. Datanglah pada dia pakai sebagai hamba, bukan sebagai tuan, sebagai majikan. Mereka nggak tahu hati saya marah gini-gini, dianggap begini, amang saya apa? Ganti Tuhan juga berkata, kamu pikir kamu siapa? Kalau nggak karena Tuhan, kamu nggak ditebus loh. Saatnya kita mengabdi pada Tuhan. Jadi jangan kasihan diri, mengasihi Tuhan yang benarnya. Itulah motivasi pelayanan kita. Klik lagi berikutnya. Jadi ada yang keempat, prinsip pelayanan keempat, motivasi pelayanan adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih. Saya tidak kasih diri sendiri, tapi pada Tuhan dan pada sesama yang harus saya layani. Karena karunia-karunia saya itu untuk melayani, bukan untuk saya. Katakan amin. Ya, Anda diberi karunia. Karunia itu untuk melayani, bukan untuk diri saya. Tapi bila Anda tidak melayani, tidak memakai karunia itu, maka ada kelemahan pada tubuh Kristus. Ada satu yang kurang. Kenapa? Anda tidak melayani. Jadi andai kata kita ini semua bangkit roh pelayanannya, semua terlibat pada pelayanan, akan luar biasa sekali. Pak Nono juga punya ability, punya kemampuan keroncong. Kenapa nggak dipakai melayani? Kita butuh, kita kasih tempat, kita fasilitasi, kita beli basnya, kita beli selo. Gak dipakai. Itulah gereja begitu. Ya,
Jadi kalau kita mau melayani, banyak cara. Bisa. Ya, kita bisa dengan bakat kita bisa mengajarkan orang lain matematika, fisika, kita pintarkan, cerdaskan anak-anak kita, bisa semuanya. Itu pun juga melayani. Mengkonseling juga melayani. Melatih nyanyi juga tuh adalah melayani juga. Jadi banyak hal kita bisa lakukan. Yang terpenting motivasinya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, ini yang ketiga ya, saya berarti sampai sini. Yang ketiga, prinsip pelayanan ketiga adalah semua anggota gereja adalah pelayan gereja. Semua anggota gereja adalah pelayan gereja. Katakan sama-sama, 2, 3. Semua, gak ada terkecuali. Saya, Anda, bukannya Pak Gembala, semua kita pelayan gereja. Cuman memang berbeda-beda, seperti tangan kita pun berbeda-beda. Yang bahu ini beda fungsinya, yang siku ini juga beda fungsinya, jari-jari saya beda fungsinya, dan sebagainya. Kita semua pelayan gereja. Ayo coba kita pakai, kita terapkan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan akan jadikan gereja luar biasa sekali waktu kita semua terlibat dalam pelayanan. Katakan amin. Ya, semua terlibat dalam pelayanan. Ya, tadi dicobakan udah jadi Dida jadi singer. Di waktu yang lain Dida juga jadi penari. Di waktu yang lain Dida juga jadi apa? Tapi sebetulnya itu slot-slot yang bisa diisi orang lain. Semakin banyak. Artinya bukan satu orang bermain tunggal untuk semuanya. Banyak pemain di gereja ini yang bisa mengisi untuk itu. Katakan amin. Iya. Banyak bisa juga. Kita kok susah cari singer, banyak orang bisa nyanyi. Ya, bukan nggak pernah ditawari. Kita nggak pernah jadi eksklusif ditawari. Tapi yang datang itu juga, yang lain nggak pernah minat dan mau tahu. Sekarang saya tutup dengan ini. Alasan terbesar kita tidak melayani bukan karena Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda. Bukan karena itu, bukan karena. Tapi apa? Ada pula alasan yang paling primitif. Pekerjaan. Ada lagi yang lain. Artinya udah ada saingan Tuhan yang Anda harus layani lebih daripada Tuhan, itu pekerjaan Anda. Itu udah nyembah Mamon, udah nyembah Baal. Ya, didewakan pekerjaan Anda. Biasa aja sih. Kalau Tuhan juga izinkan kerjaan Anda copot, Anda pengangguran loh. Gak kerja sama sekali. Ayo katakan terima kasih. Jadi Anda kan bisa bekerja melayani Tuhan juga sesi malam hari, jam sekian, banyak pilihan waktu. Coba kita sekarang punya radio, kita harapkan banyak orang terlibat untuk sapaan jemaat pagi-pagi, bisa rekam. Kalau Anda mau, ya bikin rekamannya dulu, kemudian dikasih kita putarkan di sana. Mengedit khotbah-khotbah, dan banyak yang lain lagi. Banyak hal bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini selama 1 bulan saya akan kupas terus nih. Dan diharapkan semua PJ-PJ juga memotivasi jemaatnya supaya mereka terlibat dalam pelayanan. Apa saja. Among tamu juga terbuka buat kita semuanya. Ya, apa saja. Anda juga dibuka. Kayak gini-gini yang asor-asor ini juga mereka sudah pelayanan juga. Ya. Kelihatan cuman gini-gini. Anda juga kan punya HP juga. Bisa juga kalau mau. Cuman soal mau apa enggak, itu aja. Jadi bukan soal kurangnya bakat. Bukan soal kurang kemampuan. Jangan pernah katakan sama saya nggak berbakat di bidang itu. Tidak ada soal bakat atau tidak bakat. Soal mau apa nggak mau. Kalau mau, Tuhan akan arahkan Anda sesuai dengan alami Anda. Bakat-bakat alami Anda. Pastilah kita akan arahkan mereka sesuai dengan apa hasrat mereka. Bakat-bakat apa yang ditanamkan Tuhan dalam diri Anda. Bakatnya musik, arahkan sana. Bakatnya ngedit, arahkan sana. Bakat ini, arahkan sana. Tambah spiritual gift, tambah lagi kesempatan, maka jadilah kemuliaan hanya untuk Anda. Terakhir sekarang, lalu untuk apa kalau Tuhan libatkan kita dalam pelayanan? Apa sih berkat buat saya? Karena Tuhan mau membagi kemuliaannya. Dia bisa melayani sendirian, bisa. Tuhan punya cara, jangan ragukan itu loh. Ya, mulut-mulut bayi bisa dibuat Tuhan nyanyi, jadi singer-singer luar biasa. Batu pun bisa dipakai oleh Tuhan.
Tapi kalau dia mau share, dia kasih kesempatan mau Jila dan teman-teman tadi, itu dia berbagi kemuliaan. Ada amin? Tuhan bagi kemuliaan. Tuhan juga bisa khotbah sendiri tanpa Bapak. Apalagi Tuhan yang khotbah dari langit sana kedengar suaranya. Apa enggak orang langsung tobat semuanya? Hai orang-orang berdosa, bertobatlah. 1 detik lagi seakan bumi hanguskan dunia. Anda cari Tuhan segera cepat-cepat. Tinggal sampai nemu Tuhan, dia selamat. Enggak nemu Tuhan, mati. Dia bisa berkhotbah, enggak harus pakai mulut Bapak. Tapi kalau Tuhan pakai saya, tuh dia share kemuliaan. Saya dimuliakan Tuhan juga lewat itu. Katakan amin. Orang jadi baik juga dengan Bapak karena Tuhan tahu saya hamba Allah. Menghormati juga. Kan begitu ya? Halo. Saya datang ke sebuah rumah orang kaya di Bandung. Dari depan sekali dia pakai CCTV yang sampai harus kita tuh ngomong dulu. Pak Melvin, kenali nomor polisi segala macam. Pintu terbuka, nggak ada orang loh. Mobil saya masuk ke dalam, parkir situ. Ketemu lagi yang kedua ke rumahnya, naik tangga, ada CCTV-nya lagi, kan? Ditanya dari dalam, karena dia udah lihat tadi di TV yang pertama, Pak Melvin ya, iya, terbuka, orangnya ruang makan, di dalam berlapis-lapis, dari luar ke dalam lagi, naik tangga ke dalam lagi, sampai begitu luar biasanya, satu kehormatan. Duduk sama-sama dia, makan sama-sama dia sama istrinya. Karena ada satu hal aja, karena dia tahu saya hamba Tuhan. Kalau bukan siapa-siapa, siapa mau menerima saya? Jadi Anda sebagai hamba Tuhan tuh beda. Rahmat Tuhan tuh ikut dalam diri Anda. Kenapa? Anda dapat kemuliaan Tuhan. Ibarat gelas ini ya, di rahmati Tuhan begini. Ada di mana aja, dia diperhitungkan sebagai gelas yang khusus. Ada juga khusus. Bicara apa dengan orang? Siapa? Anda pelayan Tuhan, penyambung suara Allah. Jadi satu kehormatan, jangan direndahkan tuh jadi seorang pendeta, jadi apa? Jangan direndahkan dengan cara Anda sendiri menanggapi cara hidupnya. Tinggikan Tuhan. Aku bersyukur karena ini, aku bersyukur karena ini, aku bersyukur karena ini, dan sebagainya. Katakan amin. Dan tinggal orang juga, yang lain juga ikut menikmatinya juga. Kan itu ya. Kalau Bapak diundang satu tempat, katakan Surabaya begitu, mereka fasilitasi saya nginep di hotel ini segala. Dan saya bawa keluarga, saya bawa ibu, bawa Dida juga. Mereka juga ikut menikmati juga. Karena hamba Tuhan tadi. Jadi karena Anda melayani, keluargamu juga ikut menikmatinya. Berkat-berkat Tuhan itu pasti ikut menikmatinya. Cara-cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan akan adakan perhitungan. Katakan amin. Contoh sederhana lagi ya. Misalkan Anda kenal saya begitu, karena kenal sama Bapak gitu. Satu ketika Dida gimana tersesat di mana lah di Solo Baru gitu. Mulyani lewat, lagi habis nagih atau apa, Mulyani lewat gitu. Did, mau kemana? Aku mau pulang Kak, aku gak ada kendaraan nih, nunggu Gojek gak ada jemput-jemput aku. Ayo, tak antar yuk. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya. Hello. Gitu juga orang hormat sama Anda karena kenal bapaknya yang di surga itu loh. Bapakku tuh surga yang di surga. Orang menghormati saya karena Bapak di surga itu, bukan karena sayanya. Itu namanya share kemuliaan. Hebat, luar biasa. Katakan amin. Sekaligus saya bagikan berita bahagia. Ada jemaat Tuhan tidak tinggal di sini, di Bandung yang saya ceritakan tadi rumahnya gitu loh, berlapis-lapis tadi loh. Nyumbang sama kita untuk plafon nih. Pemberian pertamanya udah transfer, udah masuk ya Pak Markus ya? 100 juta rupiah, tepuk tangan untuk Tuhan. Aku udah hampir memberhentikan itu, gak punya duit lagi. Tuhan berhenti aja sampai sini. Ada orang transfer itu 100 juta rupiah untuk lanjut lagi pembangunan plafonnya. Bukan jemaat loh. Bukan jemaat. Kok Melvin diindahkan begitu? Siapa Melvin? Hamba Allah. Dia yang buat saya dihormati orang, bukan sayanya. Hello, dia juga kan punya bapak gembala juga. Ya cerita, Pak, jemaat layan itu menangkap ke bawah semuanya, jadi kami udah habis sekian
ratus juta, udah berhenti, nggak bisa anggap, udah Pak Melvin sama Joko, saya transfer ya, nanti kalau kurang lagi saya tambahin lagi. Kerjakan dulu, ntar tagih sama saya tambahin lagi. Maka kita besok udah mau panggil kontraktor ini untuk plafonnya. Saya pikir gini aja kita udah syukur, apalagi terplafoni, wah luar biasa. Tuhanku baik sekali. Tapi itu kemuliaan yang memang dibagikan Tuhan pada setiap orang yang melayaninya. Hello, pasti ada berbeda lah kalau ada melayani Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Kayak gelas ini tadi, ya, miliknya Tuhan, kebunnya Tuhan, dijaga oleh Tuhan, biji matanya Tuhan, gak boleh sakit orang lain, ya. Jadi Anda gak usah tersinggung kalau orang lain sakit Anda, ada Tuhan yang bela kok. Ada Tuhan yang akan mereposisi Anda jadi benar di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu perbaiki diri kita sendiri, ada Tuhan yang kerja untuk kita. Jadi itu dorongan untuk jemaat Tuhan. Saya akhiri sampai sini khotbah saya. Lain kali berikutnya seterusnya bangkitkan roh pelayanan kita. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Di paduan suara pun juga itu pelayanan. Jadi asar pun itu pelayanan. Jadi among tamu juga itu pelayanan. Cuman ngitung-ngitung duit Kak Mbak Bin, Mbak Retno juga itu pelayanan juga. Ya. Jadi apapun di dapur sana juga itu pelayanan juga. Semua pelayanan juga. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu selagi bisa, selagi ada kesempatan. Kita akan pujikan, hidup ini adalah kesempatan bahwa kita melayani karena ada kesempatan daripada Tuhan, ya. Yang saya akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia kemurahan-Mu, firman-Mu yang sungguh luar biasa, membuat setiap kami untuk memiliki tugas pelayanan. Bahwa pelayanan bukan sebagai beban, tetapi suatu kehormatan yang harus kami semua lakukan. Baik lapisan anak-anak sampai umas, kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang handal. Pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pilih untuk melayani Engkau. Amen. Kami bersyukur Tuhan, juga buat kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat ini. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk hamba Bapak Melvin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memotivasi setiap kami untuk hidup terus melayani. Dari sejak kami anak-anak sampai Tuhan memanggil kami. Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi, hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, bahkan kewahyuan ilahi. Turunkan atas hamba-Mu ini, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, supaya yang disampaikan, diimpartasikan boleh membangun iman jemaat, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.